Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa. Baik, selesai. Sebelumnya Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu. Aan, Anissa, hadir. Beni, hadir. Bina, hadir. Cinta, oke. Cahaya, apa kabar semuanya? Baik, semoga dalam lindungan Allah selalu ya. Oke, karena hari ini permulaan kita belajar, jadi Ibu di sini akan membahas mengenai dasar dari ekonomi itu sendiri. Di sini siapa sih yang tahu apa sih itu ilmu ekonomi? Coba Cinta. Oke, ada yang lain? Oke, bagus. Di sini Ibu sedikit menambahkan ya mengenai apa sih itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari beragam perilaku ekonomi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Caranya bagaimana sih? Yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada. Lalu, apa sih itu manfaat ilmu ekonomi? Siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan poin-poinnya? Kamu? Oke, ada yang lain? Baik, Ibu sedikit menambahkan lagi ya tentang manfaat dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ya, seperti yang disebutkan teman-temannya tadi benar, namun Ibu hanya sedikit menambahkan saja, yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, mulai dari mikro sampai dengan yang ke makro. Hal lain apa sih Bu? Itu salah satunya itu dapat dimanfaatkan untuk menentukan prinsip kebutuhan pokok masyarakat atau sosial. Di sini nanti Ibu akan menunjukkan suatu video. Kalian dapat membuat kelompok. Di situ nanti kalian akan mengidentifikasi. Ibu akan memberi materi, lalu apa-apa saja yang akan Ibu jelaskan nantinya. Seperti pembahasan di awal tadi, Ibu akan memutarkan video dan akan membentuk kelompok. Dalam kelompok itu, kalian dipersilahkan untuk mengamati, membaca, dan memahami materi-materi yang ada di video. Lalu, ngapain lagi Bu? Ya kalian diskusi dong. Terus, bertukar informasi dan mencatat informasi-informasi yang kalian peroleh. Lalu kalian akan mempresentasikan ke depan. Selamat datang dalam pembelajaran ilmu ekonomi. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai pengertian dan sejarah ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, literasi uang dan skala prioritas, pembagian ilmu ekonomi, dan sistem ekonomi. Bersama saya Ripka, kita akan belajar mulai dari pengertian dan sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas. Istilah ekonomi berasal dari kata oikonomia. Kata oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti mengatur. Jadi, oikonomia berarti mengatur rumah tangga. Pada awalnya, ilmu ekonomi berakar dari peradaban kuno seperti Mesir kuno, Yunani, dan Romawi.
Pada zaman ini, aktivitas ekonomi dimulai dengan pertanian, pertukaran barter, dan pertumbuhan perdagangan. Setelah masa barter, penggunaan uang dalam transaksi jual-beli mulai dikenal secara luas sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Beralih dari zaman kuno, pada abad pertengahan dan Renaissance, muncul konsep ekonomi politik dengan pemikiran seperti yang diperkenalkan oleh para ilmuwan seperti Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah dari zaman pertengahan dan Renaissance, kita masuk ke dalam zaman revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Pada abad ke-18 dan ke-19, terjadi perubahan cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang. Perkembangan teknologi dan industrialisasi memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kemudian pada abad ke-20 kita masuk ke dalam perkembangan ekonomi modern dengan munculnya teori ekonomi Keynesian, monetarisme, dan teori ekonomi lainnya. Pada abad ke-20, perekonomian global mengalami berbagai peristiwa penting, seperti depresi besar, perang dunia, pertumbuhan industri pesat, globalisasi, perubahan sistem moneter, kemajuan ekonomi Asia, krisis finansial, dan perubahan struktur ekonomi. Abad ke-20 merupakan periode transformasi dan tantangan besar dalam sejarah perekonomian dunia. Melewati abad ke-20 hingga pada saat ini, perkembangan ilmu ekonomi terus berlanjut dan sangat dinamis. Ilmu ekonomi terus berkembang dengan fokus pada ekonomi digital, inovasi, dan keterlibatan teknologi dalam aktivitas ekonomi. Dari zaman prasejarah hingga era modern, manusia terus berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Jika setiap orang diminta untuk membuat sebuah daftar kebutuhan, kebutuhan itu akan sangat banyak, bahkan hampir tak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas pada dasarnya bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Berdasarkan kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Contoh kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan utama selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contoh dari kebutuhan sekunder adalah sepatu, tas, dan peralatan lain yang digunakan untuk sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah atau kebutuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kepuasan pribadi dan seringkali bersifat individual dan bervariasi. Contohnya, mobil mewah, tas branded, sampai kepada kapal pesiar pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, diperlukan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Contoh dari barang adalah pakaian, dan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya adalah jasa tukang jahit. Setelah mempelajari barang dan jasa sebagai pemenuhan keinginan manusia, kita akan mempelajari kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya adalah masalah ekonomi. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Yang menyebabkan kelangkaan ada beberapa hal, antara lain 1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada.
Setelah kita mempelajari kebutuhan manusia dan keterbatasan sumber daya, menurut kamu, bagaimana kita bisa mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut? Salah satu cara yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memahami literasi keuangan dan menetapkan skala prioritas. Apa itu literasi keuangan dan skala prioritas? Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan untuk membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang keuangan dan mengelola keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial. Dan skala prioritas adalah penyusunan daftar kebutuhan yang dimulai dari hal yang paling penting. Kebutuhan manusia yang paling penting secara umum adalah kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Dengan belajar tentang literasi uang dan skala prioritas akan dapat mempermudah kita mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan terhindar dari perilaku konsumtif, dan juga membuat kita memahami pencatatan pengeluaran dan mengatur keuangan dengan lebih baik. Ruang lingkup pembahasan ilmu ekonomi sangat luas dan beragam. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sekumpulan aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan distribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Kemudian sistem ekonomi komando merupakan sistem yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur sebagian besar sumber daya produksi dan harga di pasar. Selanjutnya ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem yang menyerahkan semua kegiatan ekonominya di pasar. Kemudian yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Perekonomian Indonesia memiliki karakteristik yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai. Kita telah mempelajari pengertian dan sejarah ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, literasi uang dan skala prioritas, pembagian ilmu ekonomi, dan sistem ekonomi. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat menambah wawasan kita mengenai dunia ekonomi. Mari terus belajar dan menjelajahi dunia ilmu ekonomi. Sampai jumpa. Setelah semua kelompok tadi maju, poin-poin apa sih yang kalian dapat dari pemaparan video atau dari diskusi teman-temannya yang lain? Ya, Cinta?
Oke, baik. Baik? Oke. Di sini siapa sih yang tahu siapa itu Bapak Ekonomi? Iya, benar, Bapak Adam Smith. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Untuk ini dipersilakan. Ibu akan menjawab ya. Apa sih itu? Mengapa sih mesti ada ilmu ekonomi? Gitu. Ilmu ekonomi itu ada karena kelangkaan. Sumber daya di dunia ini terbatas, sementara keinginan manusia tidak terbatas. Sehingga ini menciptakan masalah yang fundamental. Lalu bagaimana sih cara mengalokasikannya? Yaitu dengan sumber daya yang terbatas dan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia terbatas secara efisien dan efektif. Apa sih alat-alat ekonomi itu? Seperti tentunya kalian bertanyakan seperti itu. Alat-alat ekonomi dapat kita sebut seperti ya bagaimana cara memproduksinya, atau apa yang harus diproduksi terlebih dahulu, bagaimana cara memproduksinya, dan di mana produk itu diproduksi, atau siapa sih yang memproduksi, seperti itu. Singkatnya gini, ilmu ekonomi adalah ilmu yang dibutuhkan untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi kelangkaan. Ini melibatkan analisis bagaimana individu, perusahaan, dan permintaan membuat keputusan ekonomi. Bagaimana keputusan-keputusan berinteraksi untuk membantu sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi, kita harus bisa melihat pilihan yang lebih rasional, efisien, dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini. Begitu. Mungkin hanya sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat juga waktu udah habis. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Ibu berharap kalian akan mempelajari pengertian sistem ekonomi, apa itu permasalahan dari ekonomi. Pertemuan selanjutnya akan Ibu tanya satu persatu. Baik, Ibu akhiri. Sebelum Ibu mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.